يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا بسيد الخلق شمس الحق معتصم محمد خير معصوم ومعتصم يا رب يا أجود الخلق من لي من علوم به سواك عند حلول الحدث العالمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر الفاتحة بنية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وبنية أن الله سبحانه وتعالى يوسل ثوابها إلى أرواح العلماء العاملين الراسخين في العلم اليقين من المحدثين والمفسرين والفقهاء في الدين أن الله سبحانه وتعالى ينفعنا بعلومهم وببركة أسرارهم ويعلي درجاتهم في الجنة ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخوالنا وخالاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بنية أن الله سبحانه وتعالى يغفر ذنوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ثم إلى أرواح المؤسسين هذا المسجد من المتبرعين والمتصدقين أن الله سبحانه وتعالى يستر عيوبهم ويجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ربنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para asatizah, para hujjaj, bapak-bapak hadirin jamaah majelis ta'lim malam Selasa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita berkumpul di tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, baitun min buyutillah, dan kita berada di raudhah min riyadil jannah dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu menuntut ilmu. Harapan kita mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan, dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat sehingga dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, tidak terasa pada malam hari ini kita sudah memasuki malam yang ke-23 daripada bulan Sya'ban, ya, berarti tinggal 1 minggu lagi, ya, kita akan memasuki bulan suci Ramadan, ya, bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat diagungkan, ya, oleh kalangan umat Nabi Muhammad dan juga umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad, ya. Hadirin jemaah sekalian yang berbahagia, pada malam hari ini saya akan membahas tentang, ya, langkah-langkah persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan, ya. Jadi langkah-langkah apa saja yang harus kita persiapkan selaku orang-orang yang beriman dalam rangka untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Jemaah sekalian yang berbahagia, di dalam sejarah kita tahu bahwasanya, ya, puasa Ramadan, ya, ternyata sudah dilakukan lebih dahulu oleh umat Nabi Nuh, ya. Jadi umat Nabi Nuh udah lebih dulu melaksanakan bulan puasa, yaitu bulan suci Ramadan. Tapi, ya, yang menjadi perbedaan, ya, Ramadan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad, ya, itu hanya satu. Apa? Di dalam bulan Ramadan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Umat Nabi Nuh, ya, diperintahkan puasa di bulan Ramadan, ya. Umat-umat pun setelah Nabi Nuh itu kan banyak, ya, nabi-nabi setelah Nabi Nuh mereka puasa juga di bulan Ramadan. Tapi di Ramadan yang Allah berikan kepada mereka itu tidak Allah berikan yang namanya malam Lailatul Qadar.
Ya. Nah, ini keistimewaan yang luar biasa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad dan juga kepada umat Nabi Muhammad, ya, dengan kita dikaruniakan satu malam yang kalau kita beribadah, yang kalau kita beramal soleh itu lebih baik daripada 1000 bulan kita melakukan ibadah pada malam hari itu, ya. Nah, oleh karenanya, ya, dalam rangka untuk kita agar menggapai ataupun mendapatkan malam Lailatul Qadar, tentunya kita perlu persiapkan diri kita dulu sejak awal. Sejak kapan? Sejak diawali puasa di awal Ramadan, ya. Dan kita harus menyiapkan diri kita dengan sebenar-benar persiapan, ya. Nah, apa saja yang perlu kita persiapkan, ya, dalam rangka kita untuk menyongsong datangnya bulan suci Ramadan, ya. Ada langkah yang pertama, yaitu langkah dalam hal spiritual, ya. Dalam hal spiritual ini, ya, kita dianjurkan, ya, untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan apa? Banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak-banyak kita untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Loh, kenapa kita disuruh, ya, untuk memperbanyak taubat, untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, kita kan sering dengar yang namanya bulan puasa itu atau bulan Ramadan adalah bulan suci. Ya, bulan suci berarti jangan sampai, ya, ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, ya, kita masih punya dosa-dosa. Ya, kita masih ada khilaf-khilaf yang belum sempat kita minta ampun kepada Allah. Ya, dalam bulan suci Ramadan jangan sampai kita itu masih ada rasa hal-hal yang negatif kepada Allah dan juga kepada orang lain. Ya, jadi kita di dunia ini dua hal itu harus apa itu? Harus matching, ya, harus balance antara hablun minallah dan juga hablun minan nas. Ya, kita hablun minallah kita bagus, cakep, hablun minallah kita cakep, tapi hablun minan nas kita jelek, nggak akan ada nilai apa-apa di mata Allah hablun minallah kita. Ya. Dan sebaliknya, ketika kita hablun minan nas kita cakep, ya, baik kita sama orang, ya, selalu membantu, ya, tapi hablun minallah kita berantakan pun tidak akan ada nilai apa-apa di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang hablum minallahnya cakep, ya, bangun malamnya rajin, puasa Senin Kemis nggak pernah tinggal, ya, sedekahnya yang wajib, zakat yang wajib sering ditinggalin, tapi ame saudara berantem. Ya, itu berarti kan hablum minannasnya apa itu? Berantakan. Ya, ame tetangga suka ribut, ya, suka inilah, suka itu, ya. Nah, itu ketika kita sebelum masuk bulan suci Ramadan, mari kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita minta ampun kepada Allah, dan kita juga minta maaf kepada sesama manusia, ya. Orang tua kepada anak, ya, anak kepada orang tua, ya, tetangga kepada, ya, teman dan lain sebagainya, ya. Nah, itu harus kita lakukan. Jangan pernah kita merasa sombong kalau kita ini tidak punya dosa, jangan. Ya, justru yang terbaik manusia itu adalah orang yang banyak mengaku salah. Ya, orang yang mengaku benar itu iblis. Ya, kenapa? Orang yang selalu ngaku benar itu berarti dia merasa dirinya yang paling benar, nggak boleh. Ya, tapi yang utama, yang tinggi, ya, derajat atau kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu siapa? Orang yang selalu, ya, merasa atau punya salah dan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kan Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, ya, taubatan nasuha, ya, taubat yang sebenar-benarnya taubat, ya, bukan taubat main-mainan. Ya, kalau orang Jakarta bilang istilahnya itu namanya taubat sambel.
ya, udah tahu makan sambal pedas, ya, dia marah-marah, dia nyesel, besok dimakan lagi tuh sambal. Ya, jangan sampai kita kayak gitu tuh. Ya, namanya tuh tobat sambal. Ya, tapi kita disuruh untuk taubatan nasuha. Ya, tobat dengan sebenar-benarnya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan bersih dan suci. Ya, karena kita kan baru berapa hari yang lalu, ya, 10 harian yang lalu, 9 hari yang lalu, kita baru saja ngapain? Ya, mendapatkan malam yang namanya Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ya, karena kan dalam hadis itu Lailatul Sya'ban itu 15 Sya'ban itu kan dikatakan diangkatnya, ya, catatan-catatan, ya, kita selama 1 tahun untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah sekarang kita ini berada di lembaran-lembaran yang baru, ya, lembaran yang masih bersih. Ya, jangan sampai kita kotorin lagi dengan dosa-dosa yang kecil. Ya, saya yakin kalau dosa besar sih insya Allah kita nggak ngelakuin dah. Ya, nah ini kan yang banyak kita dosa-dosa kecil ini. Ya, yang kadang-kala kita nggak sadar kalau itu suatu apa? Suatu dosa yang kita lakukan tanpa sengaja, ya, nauzubillah, apalagi sengaja. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, secara spiritual juga, ya, kita dianjurkan untuk apa? Ya, untuk memperbanyak, ya, amal-amal kebaikan sebagai apa? Muqaddimah, ya, ataupun permulaan untuk kita membiasakan diri kita apa? Ya, beribadah di bulan suci Ramadan nanti. Ya. Jadi kita lakukan apa kek yang banyak yang baik-baik itu, seperti, ya, kita suka sholat tahajud, ya, setiap malam cuma 2 rakaat, kita tambahin dah. Ya, kita latih. Jadi nanti ketika kita latih itu apa? Kita tidak kaget lagi saat kita masuk bulan suci Ramadan, ya, kita apa? Kita akan melakukan, ya, amal-amal perbuatan baik itu dengan ringan. Ya. Kita Pak, kalau kita udah dapat, ya, merasakan suatu kenikmatan dalam beribadah, itu namanya itu kita sudah mendapatkan yang dinamakan dalam hadis Nabi itu halawatul iman. Ya, kita udah merasakan betapa manisnya itu iman. Ya, karena kalau kita masih ada perasaan berat, ya, ada perasaan malas, ya, itu kita mungkin belum bisa merasakan bagaimana rasanya manisnya iman itu. Ya, tapi kalau kita sudah melaksanakan satu ibadah atau perbuatan yang seberat apapun jadi ringan, itu di situ berarti bukti kalau Allah telah memberikan apa? Yang namanya halawatul iman, manisnya iman. Berarti kita apa? Benar-benar beribadah itu, ya, tanpa adanya, ya, paksaan. Ya, kita beribadah itu tanpa adanya, ya, hal-hal yang akan menyebabkan ibadah kita itu apa? Tidak memiliki kualitas di mata Allah atau tidak melakukan yang namanya riya kepada, ya, Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai gitu, ya. Kemudian langkah yang berikutnya, ya, yang perlu kita lakukan selaku orang-orang yang beriman adalah apa? Siap kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Ya. Kita siap gak nyambut datang bulan Ramadan? Siap. Ya. Nah, kesiapan apa yang harus kita tunjukkan? Ya. Yang harus kita tunjukkan dengan bukti kalau kita siap untuk mendasong datangnya bulan suci Ramadan berupa apa? Kegembiraan kita. Ya. Kesenangan atau kegembiraan kita dengan akan datangnya bulan suci Ramadan. Ya, kita gembira aja Pak, ya, dengan datangnya bulan suci Ramadan itu Nabi akan jamin kita kalau jasad kita nggak bakal dimakan api neraka. Ya, Nabi katakan dalam sebuah hadis, meskipun hadisnya ini adalah dhaif, ya, tapi hadis dhaif bukan berarti tidak boleh kita jadikan sebagai argumen, ya, akan tetapi kita ambil yang namanya fadhailul a'mal, keutamaan ibadah, kita pakai dalil yang dhaif boleh. Ya, Nabi sabdakan dalam sebuah hadisnya, man fariha bidukhuli Ramadan
ya, barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, kata Nabi, apa janji Nabi? Haramallahu jasadahu 'alan nira. Ya, Allah haramkan jasadnya itu disentuh oleh api neraka. Ya, kita gembira doang, ya. Kita kalau orang Islam gembira adanya Ramadan itu suatu bukti kalau kita masih punya iman ya dalam hati kita. Ya. Kira-kira ada gak orang Islam yang ada Ramadan itu malah apa itu? Malah merasa menjadi penghalang dia untuk bekerja, untuk berkreasi, ya, untuk melakukan suatu perbuatan ataupun dalam mengejar dunia. Masih banyak di antara kita umat Islam yang merasakan Ramadan ini sebagai penghalang. Ya, yang kadang-kala maaf aja, yang sering kita lihat ini kan para buruh, ya, ataupun pekerja-pekerja, ya, yang mereka menjadikan Ramadan itu sebagai suatu bagi mereka itu ya pokoknya ya penghambat lah. Yang tadinya dia bisa bekerja ya sekian jam, 8 jam atau 9 jam, dengan Ramadan dia bilang saya jadi nggak bisa kerja lama nih, ya, jadi 4 atau 6 jam lah paling lama. Ini jangan sampai kita jadikan Ramadan itu sebagai suatu penghalang buat kita, ya. Seharusnya kita gembira. Kenapa gembira? Karena di Ramadan inilah, ya, kita akan mendapatkan obral pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, imbalan-imbalan ya yang sangat besar yang Allah tidak akan pernah berikan di bulan-bulan lain, Allah berikan di bulan Ramadan nanti. Ya, coba aja tidak ada di bulan lain nanti, ya, kita mengerjakan ibadah sunnah tapi dibalas dengan pahala dibalas dengan ganjaran yang wajib. Ya, itu hanya ada di mana? Di bulan suci Ramadan. Ya, kita melakukan yang wajib, kata Nabi, itu kita akan dibalas dengan apa? Ad'afan mudha'afah. Ya, berlipat-lipat ganda. Ya, ini ungkapan atau redaksi menggunakan kata ad'afan mudha'afah, ya, berlipat ganda berarti balasan yang Allah berikan ini tidak akan bisa terhitung. Ya, tuh, nggak akan ada hitungannya tuh, karena bahasanya redaksinya adalah ad'afan mudha'afah. Ya, berlipat-lipat ganda, ya kan? Makanya kan kita kan kata Allah dalam Al-Qur'an, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Ya, seandainya kalian akan menghitung ya yang namanya nikmat Allah, apa? La tuhsuha. Enggak akan mampu nih otak kita. Ya, kita kemampuan kita ngitung sampai berapa sih, Pak? Ya, paling 1 miliar. Ya, habis 1 miliar 1 triliun, 100 triliun kita bingung. Ya, sementara ganjaran ataupun balasan ya berupa pahala yang Allah berikan kepada kita selaku umat Islam itu saat adanya bulan suci Ramadan itu apa? Adha'afan mudha'afah, berlipat-lipat ganda. Ya, nah oleh karenanya ya kita harus bergembira. Ya, memang sayangnya sih Nabi memang 1400 ya tahun lebih yang lalu telah memprediksikan, kata Nabi kan dalam sebuah hadisnya, lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanatan kulluha Ramadan, kata Nabi. Ya, Nabi bilang seandainya umatku itu tahu ya tentang keutamaan yang ada di bulan suci Ramadan, ya, la tamannau an takuna sanatan kulluha Ramadan, pasti mereka mengharap, ya, mereka menginginkan agar dalam 1 tahun ini semuanya Ramadan. Ya, berarti kan kita belum apa? Belum tahu tentang keutamaan yang ada, ya, yang akan kita dapati di bulan suci Ramadan. Ya, kenapa? Karena satu mungkin keterbatasan ya pengetahuan kita, ya, keterbatasan akal kita ya untuk kita apa itu menggali ataupun mentadaburi tentang apa di balik bulan suci Ramadan yang ada itu. Ya, kalau kita bisa menggali apa yang ada dalam suci Ramadan berapa, pokoknya kita pengen puasa aja dah, ya, Ramadan aja dalam tahun ini, ya, tapi itu kan nggak mungkin. Ya, nah itu satu apa namanya itu? Ya, kalau dalam bahasa ilmu balaghah namanya majaz. Ya, satu ungkapan ya yang apa sih itu? Ya, digunakan agar apa itu?
umatnya, ya, yaitu umat Nabi Muhammad SAW merasa apa itu? Merasa tergugah ataupun merasa terpanggil, ya, ketika ada Ramadan. Jangan sampai kita apa ya, jadikan Ramadan itu bulan yang biasa-biasa aja, ya, tapi harus kita jadikan Ramadan adalah bulan yang luar biasa, ya, itu. Karena kan dalam sebuah hadis juga Nabi SAW, ya, pernah waktu Nabi, ya, naik ke atas mimbar, ya, tiga anak tangga di mimbar yang Nabi naikin itu, Nabi ngucapin amin, ya. Anak tangga kedua Nabi bilang amin, ya. Anak tangga ketiga Nabi bilang amin, ya. Setelah itu Nabi berkhutbah. Selesai khutbah Nabi didatangi oleh sahabat, ya. Sahabat nanya, ya Rasul, kenapa tadi saya dengar ketika engkau menaiki anak tangga 1, 2, 3 engkau mengucapkan amin, 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 kata sahabat yang nanya, ya. Rasulullah SAW menjawab, ya, saat aku menaiki anak tangga di mimbar ini, ya, malaikat Jibril berdoa, ya, 3 kali doa. Di antara doa yang 3 itu, kata Nabi, Jibril bilang apa? Ya, orang yang berikan kesempatan bisa menemui bulan suci Ramadan, akan tetapi tidak menjadikan dirinya bisa diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang paling rugi, kata malaikat Jibril. Makanya Nabi aminin, amin. Tuh, ya. Nabi katakan dalam hadisnya, raghima anfu rajulin, ya. Tuh, ya. Raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan summan salakha falan yughfar lahu dzunub. Tuh, ya. Sangatlah rugi seseorang yang diberikan kesempatan bisa menemui bulan suci Ramadan, tapi apa? Tidak menyebabkan dosa-dosanya itu diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, rugi kita. Artinya di Ramadan itu justru bukan dia memanfaatkan dalam hal-hal yang apa? Yang ternilai ibadah ataupun amal soleh, tapi dianggap Ramadan sebagai bulan biasa saja. Untuk dia tidak meningkatkan baca Al-Qur'annya, untuk dia tidak meningkatkan infak sedekahnya, untuk dia tidak meningkatkan apa, ya, bangun malamnya, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, ini termasuk ke dalam kategori orang yang bakal paling rugi nanti di akhirat. Ya, kenapa? Justru dia dikasih kesempatan bisa menjumpai Ramadan, tapi dia tidak menjadikan Ramadan itu sebagai sarana untuk dosa-dosanya bisa diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua, ya. Kemudian yang ketiga, langkah yang ketiga itu adalah apa? Kita harus meluruskan niat dan, ya, mengukuhkan tekad kita. Ya. Dari sekarang kita niat, Pak. Pokoknya Ramadan tahun ini saya harus khatam minimal 15 kali, gitu contohnya. Ya. Niat kan boleh, Pak. Niat boleh gak? Boleh. Ya. Yang penting niat dulu. Ya, karena kan Nabi katakan niyatul mar'i khairun min amalihi. Ya, niat seseorang itu, kata Nabi, lebih baik daripada amalnya. Ya, kita niat dulu baik. Jangan justru kita udah apa? Udah nggak semangat duluan. Ya, Ramadan minimal 15 kali, nggak mungkin. Dah, jangan bilang nggak mungkin. Ya, kita yang penting apa? Punya keinginan. Ya, masalah mampu atau tidak mampunya itu urusan Allah. Ya, karena yang namanya niat baik, Pak, kita baru niat doang, belum kita kerjain, itu udah dibalas dengan kebaikan, pahala yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, Pak. Ya. Nah, kalau kita nggak ada niat, apaan yang Allah mau beri ke kita coba? Ya. Kita harus niat dulu, niat pokoknya nih Ramadan tahun ini, ya, tahajud minimal 6 rakaat. Ya kan? Khatam Quran minimal 3 kali. Ya kan? Sedekah minimal sekian juta. Tuh. Ya, zakat sekian. Itu kita niat. Ya. Ya, artinya kita juga, ya, ada motivasi, ada suatu apa? Dorongan.
ya, jangan keinginan saja tidak ada, ya, gimana kita akan melakukan atau mengisi, ya, hari-hari waktu-waktu di bulan suci Ramadan, ya. Yang penting niat dah pokoknya, ya. Kalau kita udah niat Pak, istikharah ntar pulang, ya, minta dikokohkan sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan niat saya nih untuk, ya, menjadikan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik buat saya, ya. Mudah-mudahan Engkau teguhkan hati saya ya Allah, ya. Jangan Engkau goda ya Allah, ya, dengan hal-hal yang menjadikan saya ini tidak mampu atau tidak bisa untuk mengisi apa waktu-waktu yang ada di bulan suci Ramadan. Tuh, jadi niat dulu kita, ya. Kalau kita nggak ada niat, ya itulah nggak akan dapat apa-apa, ya. Kenapa? Yang namanya niat itu kan, ya, itu menjadi suatu penentu, ya, diterima atau tidaknya amal-amal perbuatan kita, ya. Makanya hadis, ya, kitab hadis yang mana aja itu pasti kalau membahas hadis yang pertama dibahas tentang apa? Tentang niat, ya kan? Pokoknya bapak-bapak lihat kitab hadis mana aja dah, ya, pasti yang pertama disebutkan dalam hadis itu sampai hadis yang paling kecil, hadis arba'in, itu dimulai dengan hadis apa? Niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunyahu aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara alaihi atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu semua kitab hadis pasti membahas tentang bab niat, ya. Makanya kita harus apa? Niat dulu kita untuk apa? Melakukan atau mengisi kebaikan-kebaikan yang akan kita temui di mana? Di bulan suci Ramadan. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang selanjutnya yaitu yang perlu kita persiapkan adalah kita apa? Menyusun program Ramadan. Ya, kita susun, Pak. Jadi kita mulai dari diri kita, ya. Kemudian kita ajak anak istri kita di rumah dah, ya. Pokoknya Ramadan kita punya program nih. Sejak kita habis sholat subuh, apaan yang kita kerjain? Ya, buatlah semacam kayak kajian kecil di rumah. Ya, ya mohon maaf, saya biasa itu, ya, anak-anak saya kalau pulang dari pesantren, ya, setiap Ramadan ini saya bikin kajian, saya suruh dia yang membahas. Ya, saya jadi pendengar aja. Ya, satu saya suruh bahas tentang hadis, ini tentang fikih, itu lagi tentang tafsir. Gantian aja. Ya, bukan saya jadi pendengarnya aja. Ya, kalau ada kesalahan atau sesuatu yang sekiranya kurang pas baru saya lurusin. Ya. Jadi itu apa? Itu manfaatnya itu ada di Ramadan itu. Ya, ya kalau kita nggak bisa, ya buatlah kajian di kalangan kita ini remaja masjid ataupun masjid ini. Ya, itu artinya apa? Buatlah, ya, kebaikan-kebaikan sekecil apapun, kalau bisa 1 menit saja jangan pernah kita tinggalin di Ramadan ini untuk kita melakukan kebaikan. Rugi kita, ya. Kita bisa sedekah, ya sedekah, ya. Kita bisa silaturahim, ya. Yang penting apa? Ciptakan Ramadan itu adalah bulan yang apa ya? Penuh barokah. Bulan yang Allah akan berikan lipatan ganda pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Kemudian selanjutnya adalah apa? Ya, langkah yang perlu kita persiapkan, ya, adalah tumbuhkan suasana hangat dalam rumah tangga. Ya, dalam rumah tangga, dalam masyarakat, ya. Coba. Jadi di bulan suci Ramadan ini kita tumbuhkan, ya, suasana hangat persaudaraan, ya, terutama di rumah, Pak. Ya, ini biasanya orang kalau lagi puasa ini ujiannya ada aja. Ya, banyak, Pak. Apalagi kita sama bini bawaannya main marah-marah mulu kalau lagi puasa. Ini usahain jangan. Ya, kalau kita timbul emosi sedikit, pengen marah, istighfar, usap dada kita. Astagfirullahaladzim. Ya, ini memang ujiannya ada saja, Pak. Terus terang. Ya, orang lagi lapar, lagi haus, biasanya emosinya apa ya? Meningkat. Ya kan? Kita baru puasa cuma lapar cuma 13 jam. Kita nggak ngelihat saudara-saudara kita di Palestina yang nggak makan bukan jeman tapi harian, kayak apa rasanya itu, ya. Nah itu ujian orang-orang seperti itu di Ramadan memang lebih tinggi, Pak, ya. Nah kita berusaha, ya, agar saat Ramadan ini, ya, kita ciptakanlah, ya, di rumah tangga kita, di lingkungan kita seharmonis mungkin,
Ya, jadi yang namanya persaudaraan itu ya dalam Islam itu benar-benar terwujud di mana? Di bulan suci Ramadan ini. Ya, apalagi kita sholat tarawih itu kan salah satu bukti kita. Ya, kalau persaudaraan di antara kita itu selalu kita apa? Kita jaga. Jangan sampai kita gampang atau mudah terpecah belah dengan hal-hal yang akan menjadikan kita itu apa? Ya, ingin melakukan sesuatu yang salah. Ya, apalagi lingkungan masjid seperti ini tuh anak-anak banyak gitu. Ya, saya ngelihat anak-anak di sini seneng. Ya, kalau maghrib ramainya luar biasa itu. Ya, cuma tinggal diatur aja biar nggak berisik. Gimana caranya? Susah emang anak-anak di mana-mana ya. Tuh, tapi alhamdulillah pelan-pelan anak-anak kayak seperti itu jangan dikasarin, jangan. Ya, karena kalau dikasarin ntar dia trauma nih nggak mau ke masjid lagi. Ya, biarin aja kita arahin aja pelan-pelan. Ya, kalau di tempat-tempat lain tuh, di tempat yang pernah saya ajarkan, anak-anak berisik itu kita kasih hadiah justru. Ya, kita kasih hadiah. Pokoknya siapa yang nggak berisik di masjid ada hadiahnya ntar, gitu. Ya, mulai itu nggak berisik. Pokoknya siapa yang bisa ngasih tahu ada temen yang berisik dapat hadiah. Ayo semuanya berebut minta hadiah kan gitu. Ya, tuh, itu anak-anak sebenarnya seperti itu Pak. Jangan kalau kita lihat ada anak-anak berisik di masjid kita bentak-bentak jangan. Ya, kita omelin jangan. Ya, karena nanti akan menjadikan itu anak-anak trauma di masjid ini. Ya, sebisa kita mungkin untuk kita apa mengarahkan dia. Ya, pelan-pelan. Itulah namanya anak-anak Pak. Ya, anak-anak kan belum tahu apa-apaan. Biarin aja. Ya, yang penting kita apa ya? Perlakukan anak-anak situ seperti apa? Seperti kita ya memperlakukan anak kita sendiri. Ya, itu pelan-pelan ya. Jangan sampai dia merasa apa itu? Merasa takut, apalagi nauzubillah trauma. Akhirnya tinggal masjid-masjid dosa kita jadinya itu. Ya, biarin aja. Baik. Ya, selanjutnya persiapan yang perlu kita lakukan adalah persiapan psikologis dan juga persiapan fisik. Ya, psikologis ini kita perlu Pak. Ya, psikologis kita itu apa? Agar kita ini ya di bulan suci Ramadan ini memahami ya dan menghayati apa sih makna ataupun filosofis dari apa puasa yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan ini. Ya, jadi yang namanya puasa itu kata Nabi bukan hanya sekedar nahan lapar dan haus doang, bukan. Ya, tapi kita harus tahu makna ya filosofisnya itu puasa apa. Ya, makanya kan Nabi bilang rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal 'atash. Ya, berapa banyak umatku kata Nabi yang mereka melaksanakan puasa ya apa itu tidak mendapatkan apa-apa illal ju'i wal 'atash. Ya, kecuali hanya lapar dan haus doang yang dia dapatin. Ya, karena kalau kita yang namanya puasa itu Pak, bukan hanya kita mencegah makan, mencegah minum, mencegah syahwat, tapi semua anggota tubuh kita ini harus kita puasain. Ya, mata kita puasain dari hal-hal yang haram, kuping kita puasain dari mendengar hal-hal yang haram, sampai otak kita ini, pikiran kita juga kita puasain biar apa? Jangan memikir hal-hal yang negatif. Tuh. Jadi makna puasa itu bukan hanya apa tuh imsaku anil akli wasyurbi, bukan nahan makan dan minum doang ya, tapi apa menahan seluruh anggota tubuh kita apa dari perbuatan-perbuatan yang akan minimal menghilangkan atau mengurangi pahala ibadah puasa kita. Ya memang kita dengar sesuatu yang haram memang nggak batal puasa ya, tapi bakal apa ya? Ngurangin pahala puasa kita. Kita ngelihat sesuatu yang haram memang benar nggak batalin puasa, tapi bakal apa ya? Mengurangi pahala puasa kita. Ya, kita berpikir negatif kepada orang lain memang benar tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa kita. Nah, kalau tiga ini kita kerjain Pak, habis puasanya. Pahalanya nggak ada apa-apanya. Ya, kuping kita pakai yang haram. Ya, mata kita pakai yang haram, otak kita pakai yang haram, sepertiga ya habis. Berarti nggak ada apa-apa pahala puasa itu.
Ya, sayang kalau kita seperti itu tuh. Makanya kita perlu persiapkan yang namanya itu apa? Persiapan ya secara ya apa namanya itu untuk kita jangan apa menjadikan ibadah puasa sekedar hanya menahan lapar dan haus saja ya. Dan yang terakhir perlu kita persiapkan tadi adalah persiapan jasmani kita. Ya. Kita masuk Ramadan nanti usahakan kita biar sehat badan kita. Ya, dari sekarang kita mulai aturlah pola makan kita, ya, olahraga kita yang cukup, ya, tidur yang cukup, ya, makan juga yang cukup saja, jangan berlebihan, ya, sehingga kita nanti awal puasa kita masuk di Ramadan, ya, kondisi kita benar-benar dalam keadaan fit, tidak kurang suatu apapun. Dan yang paling akhir perlu kita siapin apa? Persiapan berupa materi. Ya, ataupun berupa finansial, uang. Kenapa perlu? Karena Ramadan inilah merupakan bulan syahrus sedekah, bulan kita untuk bersedekah. Ya, kalau bisa sehari jangan pernah kita nggak sedekah. Ya, nggak usah banyak-banyak, sehari goceng aja. Ya, 5.000 perak aja. Kali sebulan ada berapa itu? 150.000 kan? Toh, ya. Kita jangan ngelihat gocengnya ini, Pak. Yang kita lihat gocengnya. Tapi apanya? Nilai di mata Allah nih nggak jadi goceng. Jadi berapa? Tadi adha'afan mudha'afah. Ya, yang kita nggak tahu berapa banyak balasan yang Allah akan berikan kepada kita. Ya, nah itulah ya yang mungkin menjadi persiapan-persiapan yang kita perlu siapkan dalam rangka kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita di Ramadan tahun ini. Ya, Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Ya, kita jadikan Ramadan ini adalah Ramadan yang berkualitas, ya, dan kita menjadi akhirnya nanti dijadikan hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada mau tanya? Kita istilah imsak ya. Kalau di apa itu istilah puasa itu kan alim bukti roti menantu fajr ila vibrasi samsi malam aliyah gitu. Jadi mulai itu kan mestinya dari azan subuh kan ya. Makanya kenapa di tradisi itu di Nigeria itu waktu imsak kemerdekaan dan sekitar itu bagaimana Pak? Ya. Jadi ya adanya penamaan imsak yang sering kita dengar di Indonesia. Indonesia doang nih ya. Ya, itu adalah imsak dalam arti itu adalah warning. Ya, lampu kuning. Ya, kalau itu suatu tanda tinggal 10 menit lagi mau apa? Mau azan subuh. Ya, gitu. Jadi bukan berarti imsak di situ kita udah nggak boleh ngapa-ngapain. Ya. Orang udah imsak masih sebatang dua batang dapat 10 menit. Kopi setengah gelas juga dapat. Ya, 10 menit. Lumayan itu. Ya, apalagi di Samsu. Sebatang dua batang bisa itu. Itu bukan berarti kita sudah harus menahan makan dan minum. Tapi itu hanya penamaan kita di Indonesia. Imsak itu namanya apa? Ya, yaitu suatu warning ataupun ya satu teguran kalau beberapa saat lagi azan subuh akan segera dikumandangkan. Ya, gitu. Kan kalau pengertian puasa itu apa sih? Puasa as-shaum lughatan al-imsak. Ya, puasa itu menurut bahasa artinya menahan. Ya. Nah, menurut istilah al-imsaku min tulu'il fajri ila ghurubisy syams. Ya kan? Puasa itu adalah menahan dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi itu hanya penamaannya saja. Ya, gitu. Ya. Karena hukumnya gosok gigi